Dalam perang, kekuatan sering diukur dari seberapa banyak wilayah yang direbut. Namun di Pasifik, Amerika memilih cara yang berbeda. Mereka tidak menaklukkan semuanya, mereka memilih melompati. Inilah island hopping, strategi memotong sebuah kekaisaran tanpa harus menghancurkan setiap bentengnya. Klik tombol subscribe sebelum menonton, dan bergabunglah dalam perjalanan kita memahami sejarah dunia secara mendalam dan objektif. Ketika Perang Dunia II meluas ke Samudra Pasifik, dunia menghadapi medan perang yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan daratan luas seperti Eropa, bukan garis depan yang jelas seperti Perang Paris, melainkan lautan tanpa batas yang dipenuhi ribuan pulau kecil. Pulau-pulau ini tersebar dari Hawaii hingga Jepang, dari hutan tropis hingga karang vulkanik, dari pantai berpasir hingga tebing terjal. Bagi Jepang, pulau-pulau ini bukan sekedar wilayah pendudukan, mereka adalah benteng hidup. Setiap pulau dipersenjatai, digali, dan dipersiapkan untuk perang bertahan sampai mati. Bunker beton, artileri pantai, gua alami, dan jaringan terowongan menjadikan setiap pendaratan amfibi sebagai mimpi buruk berdarah. Pada awal perang, banyak pihak beranggapan bahwa satu-satunya cara mengalahkan Jepang adalah merebut setiap pulau satu persatu. Namun, logika ini segera terbukti sebagai jalan menuju kehancuran. Setiap pulau berarti ribuan korban, setiap pantai berarti pertarungan hidup dan mati. Amerika Serikat pun menghadapi pertanyaan mendasar. Apakah semua benteng harus diserang, ataukah perang bisa dimenangkan dengan cara lain? Dari pertanyaan inilah, sebuah strategi lahir. Bukan dari dorongan untuk menghancurkan, tetapi dari pemahaman bahwa perang juga soal memilih apa yang tidak perlu diperangi. Island hopping bukan sekedar rencana militer, melainkan perubahan cara berpikir. Amerika dan sekutu menyadari bahwa kekuatan Jepang justru terletak pada penyebaran pasukan mereka. Pulau-pulau yang dipertahankan mati-matian itu bergantung pada satu hal, logistik. Tanpa suplai makanan, amunisi, dan bahan bakar, benteng sekuat apapun hanyalah penjara terbuka. Alih-alih menyerang setiap pulau, Amerika memilih target secara selektif. Pulau yang memiliki nilai strategis tinggi, lapangan udara, pelabuhan laut dalam, atau posisi yang mengontrol jalur suplai akan diserang. Sisanya akan dilewati, dikepung, dan diisolasi. Pulau-pulau ini tidak ditaklukkan, tetapi dimatikan. Pasukan Jepang yang terperangkap di dalamnya tidak lagi menjadi ancaman aktif. Mereka masih ada, masih bersenjata, tetapi tidak bisa bergerak, tidak bisa menyerang, dan perlahan kehilangan peran dalam perang. Island hopping mengubah perang Pasifik dari soal jumlah benteng menjadi soal nadi perang. Siapa yang menguasai udara, laut, dan suplai, dialah pemenangnya. Guadalcanal menjadi titik awal perubahan besar ini. Pada 1942, pulau tersebut tampak kecil dan terpencil, tetapi memiliki satu nilai krusial, lapangan udara. Jika Jepang menguasainya, mereka bisa mengancam jalur laut sekutu. Jika Amerika merebutnya, keseimbangan perang di Pasifik Selatan berubah. Pertempuran Guadalcanal brutal dan panjang, tetapi hasilnya sangat menentukan. Amerika tidak hanya merebut satu pulau, mereka mengganggu seluruh sistem operasi Jepang di kawasan tersebut. Dari sinilah, island hopping mulai diterapkan secara konsisten. Setiap pulau yang direbut dijadikan pangkalan loncat, landasan pacu dibangun, radar dipasang, armada laut bergerak lebih dekat. Jarak ke Jepang semakin pendek, sementara ruang gerak Jepang semakin sempit. Island hopping bukan gerakan lurus, ia adalah rangkaian lompatan yang terukur. Selalu mendekat, tetapi jarang frontal. Selalu menekan, tetapi tidak selalu menyerang. Banyak yang mengira island hopping adalah strategi pengecut untuk menghindari pertempuran. Kenyataannya justru sebaliknya. Ini adalah strategi yang menuntut perhitungan presisi. Amerika harus menentukan pulau mana yang layak dibayar dengan darah, dan pulau mana yang lebih efektif dibiarkan mati perlahan. Setiap keputusan berarti hidup dan mati ribuan tentara. Island hopping juga menciptakan efek psikologis yang menghancurkan bagi Jepang. Garnisun di pulau-pulau yang dilewati hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah akan diserang besok, bulan depan, atau tidak pernah sama sekali. Tidak ada bala bantuan, tidak ada evakuasi, tidak ada harapan. Perang ini bukan hanya mematahkan kekuatan fisik Jepang, tetapi juga menggerogoti mental mereka.
Namun island hopping bukan perang tanpa korban. Ketika Amerika harus menyerang pulau yang benar-benar vital, pertarungan berubah menjadi sangat brutal. Tarawa memperlihatkan betapa mengerikannya pendaratan amfibi. Saipan membuka jalan langsung ke kepulauan Jepang, tetapi dengan harga nyawa puluhan ribu orang. Iwo Jima dan Okinawa menjadi simbol paling kelam dari Perang Pasifik, pulau kecil dengan korban yang luar biasa besar. Di pulau-pulau ini, Jepang bertempur sampai titik terakhir. Tidak ada penyerahan diri, tidak ada mundur. Setiap gua menjadi benteng, setiap meter tanah harus direbut dengan darah. Island hopping menunjukkan paradoks perang modern. Strategi yang dirancang untuk mengurangi korban secara keseluruhan, justru melahirkan pertempuran-pertempuran paling berdarah dalam sejarah. Dengan setiap lompatan, Amerika semakin dekat ke Jepang. Jalur suplai Jepang runtuh, armada lautnya tercekik, angkatan udaranya kehilangan pangkalan satu persatu. Saat Okinawa jatuh, Jepang sadar bahwa perang tidak lagi jauh, ia telah sampai di depan rumah. Island hopping berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan serangan frontal, membawa perang ke jantung kekaisaran Jepang tanpa harus menaklukkan seluruh Pasifik. Island hopping meninggalkan warisan besar bagi perang modern. Ia mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak wilayah yang direbut, tetapi oleh apa yang diputus, suplai, komunikasi, dan kemampuan musuh untuk bertahan. Strategi ini menjadi dasar operasi amfibi modern, perang laut udara terpadu, dan konsep isolasi medan tempur yang masih digunakan hingga hari ini. Island hopping bukan strategi spektakuler seperti Blitzkrieg. Ia tidak bergerak secepat kilat. Ia tidak selalu terlihat heroik, namun justru karena itulah ia mematikan. Ia adalah perang kesabaran, perang pilihan, perang yang memenangkan konflik dengan memahami bahwa tidak semua benteng perlu dihancurkan, hanya cukup dibuat tidak berguna. Dari Guadalcanal hingga Okinawa, island hopping memotong jalur hidup Jepang. Ia tidak menaklukkan segalanya, tetapi ia memenangkan perang. Dan dari sanalah, dunia belajar bahwa dalam perang modern, kemenangan sering diraih bukan oleh mereka yang menyerang paling banyak, melainkan oleh mereka yang memilih dengan paling cerdas. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.